Tema khotbah pagi ini, Allah lebih besar dari masalah kita. Sebelum ayat 25, saya memang melihat dari ayat 12 sampai 31. Beberapa ayat saya baca untuk kita semuanya. Ayat 12, siapa yang menakar air laut dengan lekuk tangannya dan mengukur langit dengan jengkal, menyukat debu tanah dengan takaran, menimbang gunung-gunung dengan dacing, atau bukit-bukit dengan neraca. Ayat 18, jadi siapa yang hendak kamu samakan Allah, dan apa yang dapat kamu anggap serupa dengan dia? Ayat 25, dengan siapa hendak kamu samakan aku, seakan-akan aku seperti dia, firman yang maha kudus. Dengan siapa hendak kamu samakan aku, seakan-akan aku seperti dia, firman yang maha kudus. Seperti dia itu ya kaitannya dengan patung, pembesar-pembesar dunia, hakim-hakim, apakah seperti dia? Allah lebih besar dari masalah kita. Ya, artinya bahwa pasti semua setuju. Semua iya. Kalau berkata Allah lebih besar dari masalah kita, ya memang itu suatu kebenaran. Allah lebih besar. Di sekeliling kita ada suara yang mengagungkan, Allah maha besar, gitu ya. Itu tekanan itu, Allah maha besar. Memang betul, Allah maha besar. Kita juga dengan pujian, dengan mulut lidah kita, ya sangat besar, ya, anugerahnya besar, kuasanya besar. Kita selalu mengakui melalui pujian. Kita selalu mengakui dengan segala mulut kita bahwa memang Allah kita Allah yang besar. Dalam Alkitab memang banyak memberitahu, menekankan bagaimana Allah itu memang besar. Kuasanya maha, Allah yang maha. Dalam surat-surat Paulus berkata tidak terukur. Dalam, tinggi, itu kasih. Kuasanya juga. Allah lebih besar dari masalah kita. Tapi yang menjadi persoalan bagaimana kita mengaplikasikan itu. Kita tahu memang betul Allah lebih besar. Tapi bagaimana kita memaknai Allah lebih besar dengan persoalan yang kita hadapi? Apakah hanya sebatas ucapan bibir mengakui Allah itu besar, maha kuasa? Kemudian pada waktu menghadapi masalah, ternyata masalah lebih besar dari Allah kita. Apakah seperti itu? Memang fakta membuktikan bahwa hari Minggu kita datang beribadah, menyanyi Allah maha besar, Allah maha kasih, Allah pokoknya segala-galanya. Tapi setelah pulang hidup dengan kekhawatiran. Ya. Jadi kontras. Kita tahu Allah maha besar, Allah lebih besar. Ya betul. Tidak ada yang bisa memungkiri itu. Memang betul. Tapi kenyataannya dalam praktek masalah lebih besar dari Allah kita. Dalam firman Tuhan bagian ini mau mengingatkan kita, mau meyakinkan kita. Ayo, yakini, percaya. Jangan hanya sekedar ngomong, jangan hanya sekedar bernyanyi, jangan hanya sekedar ada di pikiranmu, jangan hanya sekedar menjadi suatu kalimat ayat hafalan, tapi tidak diyakini. Firman Tuhan dalam bagian ini mau mengingatkan kita melalui tema khotbah. Betul, ini suatu kebenaran. Bukan dikarang oleh pastoral, tapi firman Tuhan berkata, Allah lebih besar dari masalah kita. Apapun masalah saudara.
Apapun pergumulan saudara, Allah lebih besar. Ya. Saya mulai dengan pertama, kuasa yang tidak terbatas. Ini sebagai mengingatkan kita. Kita semua sudah tahu Allah lebih besar. Tapi bukti-bukti khusus dalam bagian ini, dalam Yesaya 40, mulai dari ayat yang ke-12 dikatakan tadi yang sudah dibaca. Siapa yang menakar air laut dengan lekuk tangannya? Ya, Allah, ini Allah. Menakar air laut dengan lekuk tangan. Dan mengukur langit dengan jengkal, menyukat debu tanah dengan takaran, menimbang gunung-gunung dengan dacing, atau bukit-bukit dengan neraca. Ayat 13, siapa yang dapat mengatur roh Tuhan? Apa ada yang mengatur Tuhan? Atau memberi petunjuk kepadanya sebagai penasehat? Apakah ada yang menjadi penasehatnya Tuhan? Ayat 14, kepada siapa Tuhan meminta nasihat dan mendapat pengertian? Dan siapa yang mengajar Tuhan untuk menjalankan keadilan? Siapa yang mengajar dia pengetahuan dan memberi dia petunjuk supaya ia bertindak dengan pengertian? Siapa? Apakah ada ya Tuhan lain mungkin yang memberi pengertian? Apakah ada Tuhan lain yang memberi pengajaran tentang pengetahuan kepada Tuhan kita? Siapa? Apakah ada? Nah, tekanan dalam bagian ini mau memberitahu bahwa betapa Allah itu adalah Allah di atas segala Allah. Yang menakar air laut dengan lekuk tangan, yang mengukur langit dengan jengkal. Ini mau memberitahu bahwa betapa Tuhan kita itu adalah dahsyat, betapa Tuhan kita itu hebat. Tuhan yang tidak tertandingi kuasanya. Tadi pagi ditekankan bahwa dia adalah Allah yang kekal, pencipta. Kalau bicara kekal berarti tidak ada perubahan. Dia dari dulu Allah, kuasanya tidak berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Berbicara kuasa, dia tetap maha kuasa. Berbicara kasih, dia tetap maha kasih. Allah yang tidak berubah kuasanya. Kalau kita percaya firman Tuhan, firman yang benar, firman yang dari Tuhan, rahasia sorga, yang disingkapkan, yang menjadi pegangan penuntun hidup kita. Kalau kita percaya Alkitab adalah firman Allah yang memberitahu bahwa Allah kita lebih besar, harusnya tidak masalah dong kalau ada problem, ada pergumulan, kita anggap itu dalam tanda kutip angin lalu. Saya punya Allah yang lebih besar. Artinya tidak mempertanyakan. Tidak berkata, kok ada masalah Tuhan? Kok ada kesedihan? Kok ada kesusahan? Kok ada ketidakadilan? Apa Tuhan tidak mampu? Artinya tidak mempertanyakan poin-poin tersebut. Karena Allah lebih besar. Di mana dia dapat menakar langit dengan jengkal. Segala kuasa tunduk. Kuasa yang kekal, tidak berubah. Tekanan yang pertama mau membawa kepada kita, mari kita sungguh-sungguh memaknai, menghidupkan Allah itu, Tuhan kita itu. Ya. Tuhan kita itu besar kuasanya. Tuhan kita itu besar kasihnya. Hidupkan di dalam hidup kita, dalam iman kita, dalam keyakinan kita. Bukan sekedar omong doang. Memang itu perjuangan kita ya, meyakini. Bukan sekedar, ya tahu Tuhan maha besar, giliran ada persoalan,
lupa Tuhan Maha Besar. Mari kita belajar melihat kebenaran ini. Bahwa Dia sungguh-sungguh Allah yang besar, kuasanya. Kalau kebenaran ini hidup, maka apapun persoalan, kebenaran itu akan memberi kita semangat. Firman Tuhan yang hidup di dalam hidup kita. Ini kebenaran-kebenarannya. Poin yang kedua, banyak orang membatasi memang. Ya, sehingga ya jangan membatasi. Kalau Allah besar, kita jangan berkata apa benar. Ya itu kan membatasi. Ayat 18 tadi, dengan siapa hendak kamu samakan Allah? Artinya ini tersirat bahwa langsung tidak langsung atau mungkin sengaja juga orang menyamakan Allah itu sama dengan patung yang tidak bisa berbuat apa-apa. Itu artinya membatasi dengan pikiran-pikiran, dengan prediksi-prediksi lewat situasi yang ada di sekeliling. Secara kesimpulan pribadi, keterbatasan sebagai manusia, dia menyimpulkan sendiri. Artinya bahwa dengan sengaja membatasi Allah di dalam dirinya, di dalam persoalan yang dia hadapi. Firman Tuhan berkata, dengan siapa hendak kamu samakan Allah? Atau dalam makna yang lain, kenapa kamu menyamakan kuasaku sama dengan patung-patung? Atau kenapa kamu menyamakan kuasaku sama dengan pembesar-pembesar, hakim-hakim dunia? Seakan-akan Allah tidak bisa mengatur para hakim dunia. Seakan-akan Allah tidak bisa mengatur para pembesar dunia. Seakan-akan Allah tidak mampu mengatur kekuatan dunia. Karena keyakinan, karena prediksi, karena kesimpulan. Jadi langsung atau tidak langsung banyak orang Kristen membatasi Allah dengan segala kemahaannya itu. Pada waktu orang menghadapi persoalan, di dalam pikirannya, di dalam memorinya tahu Allah Maha Kuasa. Tapi pada waktu ada persoalan, Tuhan, kenapa saya ada persoalan seperti ini? Kenapa persoalan saya tidak pernah selesai? Kenapa ada ketidakadilan? Saya setia loh melayani, saya setia loh beribadah. Apa Tuhan tidak bisa? Pada waktu orang berdoa dari rumah, Tuhan, hari ini saya mau melayani. Tuntun saya, beri kelancaran perjalanan. Dalam perjalanan kempes bannya. Tuhan, wah, apa Tuhan nggak tahu? Saya punya tujuan mulia loh, mau melayanimu. Kok masalah ban aja nggak bisa? Membatasi dengan kesimpulan-kesimpulan menurut analoginya, pikirannya. Jadi kita memang terlalu sering membatasi Allah dengan kesimpulan-kesimpulan sendiri. Di mana Allah? Nah, saya mau hubungkan dengan bangsa Israel ya. Konteks di sini kalau lihat pasal 40, perikopnya keselamatan untuk bangsa-bangsa yang di dalam pembuangan. Ini pasal 40. Jadi keselamatan. Bangsa Israel ini adalah berita kelepasan. Ya. Perikopnya berita kelepasan. Bangsa Israel itu penulisan ini adalah akhir-akhir mereka akan dibebaskan dari pembuangan. Tetapi dalam kehidupan mereka di pembuangan, di Babel, mereka mengalami banyak persoalan. Ya. Mereka begitu menderita karena hidup dalam pembuangan di Babel. Begitu mereka menderita, mereka mulai ragu, mempertanyakan kenapa kok Tuhan yang Maha Kuasa yang membebaskan dari Mesir, kenapa Babel? Kenapa masih tetap di Babel? Apakah Tuhan tidak mampu? Kenapa kami masih tetap menderita? Di mana janji itu? Di mana janji pembebasan itu? Jadi mulai ragu terhadap janji Allah.
Mereka mulai ragu, mempertanyakan seolah-olah Tuhan tidak peduli, seolah-olah mereka berpikir mereka sudah hidup dalam kesendirian, dibiarkan Tuhan. Ya buktinya kita masih di Babel, masih menderita. Sehingga Tuhan pakai Yesaya memberitahu tentang berita kelepasan ini. Sehingga ayatnya yang pertama di sini menekankan hiburkanlah, hiburkanlah umatku. Ayat 9. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung-gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu, kuat-kuat. Nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat itu Allahmu. Ayat 15 dan 17. Ini ungkapan-ungkapannya. Sesungguhnya bangsa-bangsa adalah seperti setitik air dalam timba dan dianggap seperti sebutir debu pada neraca. Sesungguhnya pulau-pulau tidak lebih dari abu halus beratnya. Ayat 17. Segala bangsa seperti tidak ada di hadapannya. Mereka dianggapnya hampa dan sia-sia saja. Jadi di tengah-tengah mereka mulai berpikir, wah ini kok Allah yang begitu dahsyat yang membebaskan, tapi kenapa kita masih menderita di Babel ini? Di mana Tuhan? Di mana janji? Sehingga Tuhan datang. Artinya penekanan di sini bahwa termasuk Babel pun, ini Yesaya mau memberitahu kepada umat, termasuk Babel yang mereka anggap kuat, dahsyat, itu tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Apapun bentuk kekuatan dunia, apapun bentuk kekuatan dari bangsa-bangsa, termasuk Babel, kalau sudah waktunya Tuhan bertindak, tidak ada kuasa manapun yang bisa menghalangi. Kalau memang belum, ya itu memang menjadi rancangan dan kedaulatan Tuhan. Allah sanggup, lebih dari sanggup menaklukkan Babel. Bangsa yang dianggap kuat, perkasa. Allah sanggup, lebih dari sanggup untuk membebaskan bangsa Israel dalam sekejap. Tapi memang sejarah membuktikan memang bukan seperti itu cara Tuhan di dalam membentuk bangsanya ini. Bukan seperti itu. Bukan setiap musuh dihancurkan. Memang sejarah memberitahu bahwa mereka dibawa dalam penawanan karena ketidaktaatan mereka. Ya memang Tuhan mengizinkan seperti itu. Dalam Alkitab banyak ya, tadi menekankan tentang Ayub. Ayub yang setia, tapi persoalannya, waduh, tapi dia tidak menyebut, ya istrinya berkata, sekarang kamu harus yang suruh membenci, tapi dia tidak mau. Daud juga. Setiap sejarah, setiap tokoh-tokoh, setiap pribadi yang ada dalam Alkitab pada waktu diperhadapkan keadaan yang sulit. Apakah karena Tuhan tidak mampu? Apakah Tuhan tidak mampu menghalau iblis sehingga dia tidak menghancurkan segala kepunyaannya? Apakah Tuhan tidak mampu menghalau sehingga Daud merasa aman? Kalau kita bicara sejarah gereja, orang Kristen mula-mula yang hidup dalam penganiayaan, pembantaian, apakah Allah tidak mampu menangani penguasa Romawi sehingga orang Kristen teraniaya? Kalau kita bicara abad sekarang, misalnya pesawat jatuh, apakah Allah tidak mampu membuat pesawat itu baik? Padahal orang Kristen sudah berseru, Tuhan tolong kami, tolong kami. Apakah Allah tidak mampu membuat pesawatnya baik-baik saja? Manusia berpikir, kok seperti ini? Dari rumah sudah berdoa, sudah meminta kelancaran, tapi kenapa berbeda?
Sekali lagi, jangan kita membatasi Allah dengan pikiran-pikiran, dengan kesimpulan-kesimpulan kita manusia yang terbatas. Karena Allah yang kekal, kuasanya, hikmatnya, pengertiannya yang tidak terbatas, yang tahu, dia punya alasan. Pada waktu ada situasi sulit, memori kita jangan langsung berkata, wah gak adil nih Tuhan. Pada waktu kita ada pergumulan-pergumulan yang seakan-akan tidak terselesaikan, jangan berpikir Tuhan tidak menjawab. Jangan berpikir, apalagi berkata Tuhan tidak bisa. Ada waktunya. Kalau sudah waktunya Tuhan bertindak, tidak ada kuasa manapun yang bisa menghalangi. Kalau sudah waktunya, ada bagian-bagian yang memang Tuhan izinkan untuk memproses kita. Kita diajar untuk jangan hanya sekedar tahu Allah Maha Kuasa, tapi percaya, terus yakin kuasanya tidak berubah. Jangan menyimpulkan kesimpulan bahwa Allah lebih besar. Tetap yakin Allah lebih besar dari masalah yang saya hadapi. Allah lebih besar dari segala pergumulan, dari segala situasi yang sulit. Allah lebih besar. Kita harus menghidupkan kebenaran ini. Allah lebih besar. Ya, sebenarnya ini ayat 25 ya, bukan 18. Dengan siapa hendak kamu samakan aku, seakan-akan aku seperti dia. Maksudnya patung ya. Dengan siapa hendak kamu samakan. Nah, kalau kita membuat kesimpulan, itu kita menyamakan, kita membatasi. Allah tidak bisa. Kita menyamakan dia seperti tidak melebihi penguasa-penguasa, hakim-hakim. Kalau kita membuat kesimpulan-kesimpulan di dalam pribadi kita. Dengan siapa? Apakah seperti patung? Apakah tidak lebih berkuasa dari penguasa? Buktinya tidak bisa mengatur ketidakadilan pemerintah di sini. Bukan. Allah tetap dan selalu lebih besar yang bisa mengatur, yang berdaulat. Apapun kuasa di dalam dunia ini, Allah lebih besar. Mengapa engkau berkata demikian? Hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Ya, ini kesimpulan-kesimpulan. Merasa tidak diperhatikan, merasa tersendiri, merasa diabaikan. Itu karena apa? Karena kebenaran yang tenggelam, saudara, tenggelam tentang Allah lebih besar, ada tapi tidak diyakini, tidak dihidupkan. Ayat selanjutnya, tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar Tuhan Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Sampai bagian yang terakhir, ayat yang ke-31. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru, mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Artinya bahwa kekuatan firman Tuhan, kekuatan Allah yang ada melalui keyakinan-keyakinan kita bahwa memang Allah lebih besar. Pada waktu kita ada dalam pergumulan, pada waktu kita ada dalam kesulitan, tadi firman Tuhan menekankan jangan membatasi Allah, tapi hidupkan kebenaran. Kuasa Allah tidak berubah. Memang ada bagian, ada situasi-situasi tertentu Allah bukan mengangkat persoalan itu, tapi Allah memberi kekuatan. Allah bukan
membebaskan kita dari persoalan itu, tapi Allah membuat kita bisa berdiri, Allah membuat kita bisa melangkah. Yang harus kita lakukan adalah terus berharap dan terus berharap. Memohon kepada Dia, meyakini kebenaran ini. Firman Tuhan menjamin bahwa di mana ada hubungan yang kuat, di mana kita berseru, menantikan, terus berharap. Kalau minggu ini masih ada masalah, terus berharap. Kalau bulan ini, kalau tahun ini belum selesai, terus berharap. Karena apa? Bukti Allah lebih besar dari masalah yang akan kita rasakan pada waktu kita berharap, menanti, terus menerus. Pada waktu ada masalah, itu bukti kita berharap. Pada waktu ada masalah, itu bukti untuk membuktikan Allah lebih besar. Pada waktu kita berharap, terus berharap, jangan berhenti berharap. Karena disitulah rahasia kita merasakan kuasa Allah lebih besar dari masalah kita. Menjadi seperti burung Raja Wali yang naik terbang melewati gunung-gunung persoalan. Ingat, Allah kita Maha Kuasa, jangan membatasi. Karena kuasanya tidak berubah, lebih besar dari masalah kita. Amin. Mari tunduk kepala.